sisi lain, peraturan lembaga yang baru kita terima tahun 2013, peraturan lembaga mulai nomor 1 sampai 10 dan seterusnya Perlem nomor 18 yang diperpanjang dengan aturan tersebut. Khusus untuk Perlem 8 yang kami menginterest bahwa dengan adanya satu persyaratan di asosiasi yang harus diikuti untuk tingkat provinsi dan nasional. Pertama, dengan adanya keanggotaan badan usaha minimal 50 Perlem yang saya sampaikan. Terus memiliki surat Kesbangpol di tiap provinsi, begitu juga nasional. Dan segera diberlakukan dan berakhir sampai 28 Maret 2014. Syukur alhamdulillah BPP Askumnas Jawa Barat telah memenuhi target tersebut. Izinkanlah pada kesempatan ini saya mengurai sedikit secara global. Saya juga mengusik kepada Bapak Ketua LPDK. Sekarang ini kita memiliki suatu rumah, di mana rumah ini telah dibentuk fondasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Rumah ini dinamai LPJK dengan memiliki 4 pilar penyangga. Penyangga pertama dinamai unsur perusahaan seperti kita yang sekarang ini. Yang kedua dinamai unsur pemerintah. Ketiga unsur asosiasi profesi. Dan keempat unsur perguruan tinggi dan dewan pakar. Inilah satu jasa konstruksi yang kita miliki. Tentu rumah asosiasi yang terdaftar yang dapat melakukan perpanjangan registrasi badan usaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekarang ini di tahun 2014 adalah pesta demokrasi negara kita yang kita alami, dan 2015 kita akan menghadapi pasar tunggal ASEAN, dan selanjutnya 2016 tuan rumah Jawa Barat sebagai Pekan Olahraga Nasional. Nah, inilah rentetan-rentetan yang akan dihadapi ke depan. Pasar tunggal ASEAN 2015, tentu kita sudah tahu bahwa kita tidak lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun-tahun sebelumnya kita berkompetisi bersama dengan rekan-rekan dalam negeri. Tapi kita akan menyongsong dan berhadapan dengan badan usaha asing yang ada dari luar. Itulah gambaran-gambaran yang singkat secara global yang kami sampaikan, dan lebih dan kurangnya mungkin dari Bapak Ketua LPDK yang menyampaikan tentang aturan-aturan dan regulasi yang akan diterapkan. Demikianlah barangkali sampai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan, dan tentunya kita akan dengar sekarang sambutan Ketua Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat disampaikan oleh Wakil Ketua 1 yang kami hormati Bapak Insinyur Dadi Herdiawan MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini hadir mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Pusat Askumnas Pak Kapir, yang terhormat Pembina Askumnas Nasional Ibu Yesi Rita Cinta dari SMA. Rupanya Ibu berubah haluan, berubah profesi dari artis, kemudian kegiatan sosial, dan sekarang di dunia konstruksi. Selamat datang di dunia konstruksi. Sudah
Saya Gumelar. Selamat malam, mudah-mudahan segera cepat sembuh seperti tidak kalah, insyaallah. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Perusahaan tingkat Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, serta anggota Askurnas dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Ketua Umum tidak dapat hadir secara fisik bersama-sama dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena hari ini ada dua acara. Yang pertama tadi siang sampai sore menghadiri Musprof Inkido di Hotel Astor, sehingga kami berdua berbagi tugas karena beliau juga anggota Inkido sehingga hadir seluruhnya di sana dan kami hadir di sini. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan, apresiasi buat penyelenggara bahwa baru kali ini saya menghadiri Musda disambut seperti pengantin. Berkali-kali kami menghadiri Musda, ya inilah. Jadi apresiasi buat para dan rekan-rekan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, menarik hal yang tadi disampaikan baik oleh Pak Dadang maupun Pak Akhir, bahwa kita tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi tantangan depan, terutama dibukannya ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Berkaitan dengan itu, pemerintah telah memberikan regulasi dalam mengantisipasi hal tersebut. Di antaranya adalah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010 sebagai perubahan dari PP nomor 28 tahun 2000, kemudian dilanjutkan sebagai turunannya peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 10 tentang kepengurusan APTK, dilanjutkan lagi peraturan turunannya peraturan Menteri PU nomor 08 tahun 2011 tentang pekerjaan, klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, subkualifikasi usaha jasa produksi, dan diterbitkan produk statuter sebagai pelaksananya yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional mulai dari PLN nomor 6 sampai dengan nomor 10 tahun 2017. Memang dalam akhir-akhir ini terjadi kegamangan di antara kita, terutama KPU kita, karena seperti kita pahami dan kita ketahui, peraturan-peraturan tersebut tidak dengan mudah dapat diaplikasikan dan dilaksanakan. Bahkan sampai hari tadi pagi kami masih ragu-ragu apakah tahun 2014 ini sudah akan diterapkan peraturan Menteri PU nomor 08 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi yang berdasarkan dari current product classification yang sudah diterapkan secara global dan kita akan segera hadapi di tingkat ASEAN. Namun ternyata barusan sore saya menerima surat dari Menteri PU tertanggal 30 Desember 2013 bahwa mulai tahun depan perubahan ini akan diterapkan. Namun tentu tidak sekaligus, tapi bertahap. Saya baru mencatat tadi sore, akan saya sampaikan barangkali pokok-pokoknya. Jadi dalam hal ini barangkali Askurnas yang paling tahu duluan mengenai informasi ini. Masih hangat kami. Jadi surat Menteri PU nomor IK 0201 KK 978 tanggalnya sih 30 Desember, tapi sampai ke Bandung kelihatannya karena di Jakarta hujan jadi baru nyampe barusan sore. Perihal pemberlakuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi tahun anggaran 2014 ditujukan pada seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Yang pertama bahwa SBU, SKA dan SKT dengan klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan PP 04 tahun 2010 yang mengacu pada yang pelaksananya diatur dalam
08 tahun 2011 tentang tata cara dan produk statuternya diatur dalam peraturan LPJK nomor 6 sampai nomor 10 tahun 2013 tentang tata cara registrasi usaha pelaksana, tenaga kerja, serta tenaga terampil desa penduduk. Bahwa SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi ASME yang lama masih berlaku sampai dengan 30 Juli 2014. Sepanjang telah diperpanjang dan diregistrasi ulang oleh LPJK. Yang pertama. Kemudian berikutnya bahwa penandatanganan kontrak setelah 31 Maret 2014 wajib menggunakan SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi berbasis pada CPC atau KBRI sesuai dengan peraturan Menteri PU nomor 08 tahun 2011. Nah, ini juga masih harus kita dalami karena di satu sisi ASME berlaku sampai 30 Juni 2014, tapi yang tender yang sudah berlangsung sampai 31 Maret, kontraknya SPU-nya harus menggunakan klasifikasi dan kualifikasi konversi yang baru. Nah, ini barangkali teknisnya akan kami juga dalami bagaimana sebetulnya maksud dari petunjuk dari Menteri PU ini. Kemudian bahwa pengadaan setelah tanggal 30 Juli 2014 wajib menggunakan sepenuhnya konversi sesuai dengan peraturan Menteri PU nomor 08 tahun 2011. Dan untuk terutama bagi pengguna jasa, panitia lelang atau panitia pengadaan barang dan jasa, bahwa untuk penelusuran keabsahan dapat diklarifikasi di situs lpjk.net atau klarifikasi langsung ke penerbit itu LPJK. Jadi inilah barangkali hal yang penting, berita yang perlu kita cermati, dan kami juga nanti akan mendalami seperti apa teknis pelaksanaannya agar pelayanan kepada badan usaha jasa konstruksi bisa terselenggara dengan baik, dan kemudian juga pengguna jasa juga memahami, karena saya yakin pasti menimbulkan kebingungan karena belum tentu pengguna jasa di tingkat kabupaten dan kota paham tentang perubahan. Cuma ada satu hal yang saya perlu apresiasi, bahwa Kabupaten Bandung sudah terlebih dahulu menerbitkan Perda IUDK dengan berdasar klasifikasi kualifikasi sesuai dengan peraturan Menteri PU 08. Ini terlalu cepat sehingga mereka kebingungan ketika yang meminta izin UJK masih menggunakan ASME. Untuk mereka tidak bisa nakal, datang ke tempat kami layani dan kami ajari bagaimana melakukan konversi dari ASME ke KBRI dan CPC. Itu yang terpenting. Kemudian berikutnya berkaitan dengan peraturan tentang asosiasi yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi awal. Nah, ini barangkali peluang buat Askunas, karena untuk asosiasi yang telah mendaftar sudah dibuka mengajukan permohonan untuk diberikan kewenangan melakukan verifikasi validasi awal. Pak Takdir tadi sudah paham persyaratannya apa, jadi saya mohon segera saja sampaikan permohonannya. Walaupun di peraturan lembaga itu disebutkan yang memproses Badan Pelaksana Nasional, tapi dalam pelaksanaannya adalah melalui LPJK Pembantu. Upaya kami melakukan terobosan dan nasional menerima ini dalam rangka pelayanan agar asosiasi bisa segera melaksanakan itu. Jadi sampai hari ini kami sudah menerima 2 permohonan, yang pertama dari Aspeknas Pak Rudi, kemudian dari Aklido, Askunas, dan ketiga. Kemudian ada satu hal yang barangkali kritik buat teman-teman penyelenggara, sebaiknya yang di sebelah kanan itu bukan lambang PU, harusnya lambang pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak apa-apa, ke depan bisa diperbaiki. Karena kasihan ada Pak Eka di sini mewakili pemerintah provinsi, tapi lambangnya nggak ada. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Oh, ada satu.
terakhir, kami sambut gembira terbentuknya Konfederasi Asosiasi Perusahaan Kontraktor yang entah dari 29 asosiasi perusahaan yang telah terdaftar di LPTK Provinsi Jawa Barat, apakah sudah semua? Mudah-mudahan semua bergabung, karena itu merupakan kemudahan bagi kita ketika melakukan komunikasi, sehingga kita tidak perlu repot-repot memanggil banyak begitu asosiasi untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk dilaksanakan. Jadi kami tinggal memanggil tamu daya saya untuk berbicara, untuk mencari solusi, karena kami di LPTK berusaha mengatasi persoalan dengan solusi, dan kami selalu mengambil jalan tengah bagaimana agar pelayanan kepada badan usaha tidak terhambat sehingga tidak mengganggu usaha mereka. Jadi kami sambut kapan konfederasi ini akan audiensi dengan pengurus LPTK untuk sama-sama tukar pikiran, membahas bersama-sama peraturan yang terbit, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan atau salah persepsi yang mengakibatkan pelayanan terhadap badan usaha terganggu. Itulah barangkali yang ingin pesan yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi buat pengurus BPP Askumnas Provinsi Jawa Barat yang barangkali dalam penyusunannya memakan waktu begitu lama, hampir selama 6 bulan. Ini rekor di Jawa Barat karena tidak pernah ada kepengurusan musdanya tertunda sampai 6 bulan. Biasanya habis musda malamnya dilantik, tapi 6 bulan. Tapi barangkali di balik itu betapa selektifnya teman-teman anggota Askumnas dalam memilih pengurusnya, sehingga pengurusnya betul-betul bisa melakukan pembinaan bagi anggotanya, bukan dalam tanda kutip pembinasaan. Terima kasih. Mohon maaf bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampailah kita pada puncak sambutan keynote, sambutan dan arahan Gubernur Jawa Barat diwakili oleh Sekretaris Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Bapak Eka Endawan, SH MSI. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan permohonan izin dari Bapak Gubernur tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu mohon izin saya akan membacakan sambutan beliau. Sambutan Gubernur Jawa Barat pada acara pelantikan Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Kontraktor Umum Nasional Askumnas Jawa Barat periode tahun 2014-2018. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Nasional Askumnas Bapak Takdir beserta Pak Sekjen. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Provinsi Askumnas Jawa Barat yang baru dilantik Bapak Dadan. Yang terhormat Ketua LPTK Jawa Barat yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh Bapak Dadi. Yang terhormat Ibu Yesi Gusman sebagai pembina dan Askumnas Pusat. Yang terhormat Ketua Kadin Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Pak Hidayat Gumelar dari Konfederasi, para undangan, hadirin dan para peserta pelantikan Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Kontraktor Umum Nasional Jawa Barat periode 2014-2018 yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas ridho dan hidayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada acara pelantikan Badan Pengurus Provinsi BPP Askumnas
Asosiasi Kontraktor Umum Nasional Jawa Barat periode 2014-2018. Para hadirin yang berbahagia, pembangunan nasional di bidang jasa konstruksi dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beraktivitas, berinteraksi maupun bersosialisasi agar denyut perekonomian Indonesia lebih meningkat. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan semakin mutlak diperlukan. Pelaksanaan pembangunan berkaitan erat dengan masyarakat jasa konstruksi. Salah satu isu menonjol yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah pengembangan jasa konstruksi belum diarahkan sepenuhnya untuk peningkatan profesionalisme usaha jasa konstruksi. Selanjutnya, belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, jadi masih bersifat parsial, sektoral pada penerapan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi yang juga belum optimal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, pada acara pelatihan ini diharapkan menjadi bagian integral untuk pembinaan jasa konstruksi, khususnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyedia jasa konstruksi untuk menjawab tantangan pertumbuhan dan perkembangan industri jasa konstruksi di tanah air, khususnya di Jawa Barat, dalam upaya menjadikan provinsi termaju. Hal ini